internasional dan politik itu apa sih? Jadi, konflik internasional adalah perselisihan atau pertentangan antara dua atau lebih negara yang dapat berupa konflik diplomatik, ekonomi, dan politik. Dan ini dia contoh konflik internasional. Awal mula, Menteri Indonesia sedang bermain HP dan melihat postingan Malaysia yang mengaku wayang milik Malaysia. Hah? Kok ada wayang di Malaysia? Ini kan budaya Indonesia. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Bu Sapam. Saya ingin bertemu dengan Pak Presiden. Ada perlu apa dengan Pak Presiden? Saya ada yang perlu saya bicarakan. Silakan masuk, Bu. Terima kasih. Iya, ada apa? Ada yang perlu saya sampaikan. Ya udah silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi begini, Bu, wayang kan budaya yang harus dilestarikan oleh Indonesia. Ada kebudayaan yang ada di Indonesia. Kok bisa ada di Malaysia? Wah, tidak bisa dibiarin nih. Saya harus mengirim laporan ke Malaysia bahwa wayang itu milik Indonesia, bukan milik Malaysia. Ini Indonesia ada mengirim surat ke kita. Apa Indonesia kirim surat ke kita? Wah, apa dari Indonesia? Wayang itu milik Malaysia lah, bukan milik Indonesia. Langsung sajalah kita adakan rapat dengan Indonesia. Panggil aja menteri-menteri, kita laksanakan rapat ke Indonesia. Oke lah, Boy. Yuk, kita berangkat. Yuk. Ada bahasa apa kan Anda undang saya di sini? Kami mengundang kalian ke Indonesia untuk menjelaskan tentang kebudayaan Indonesia yang diklaim orang Malaysia. Berapa? Wayang apa? Kebudayaan wayang. Tidak, wayang itu milik Indonesia. Tidak. Wayang itu milik Malaysia lah. Wayang itu sudah ada lama dari sejak nenek moyang kita. Mana ada wayang milik Indonesia? Tidak, wayang itu milik Indonesia. Tidak, wayang itu Malaysia, kami akan mengadakan perang. Yuk, kita perang di sana. Kamera rolling on action. Aduh, baiklah, saya dan menteri saya akan diskusikan terlebih dahulu. Baiklah. Ada apa Tuan panggil saya? Jadi ginilah, saya masih memikirkan tentang Indonesia yang ngajak perang karena masalah budaya ini. Bagaimana menurutmu? Kalau menurut saya, kita relakan sajalah wayang itu milik Indonesia. Soalnya, saya sudah melihat bahwa UNESCO telah mengakui wayang itu milik negara Indonesia. Tapi wayang itu milik kita. Indonesia ngajak perang kalau kita mengakui bahwa wayang itu milik Malaysia. Malaysia tidak akan menang berperang dengan Indonesia. Jadi, kita tidak ingin melihat banyak rakyat yang mati dan hidup tak damai. Lebih baik kita relakan saja wayang itu milik Indonesia. Dan sekarang keputusan ada di tangan Tuan. Hah? Saya akan menaikkanlah wayang ke Indonesia agar penduduk Malaysia dan Indonesia tetap damai. Oke, baiklah Tuan. Tolong buat surat pernyataan bahwa kita sudah damai dengan Indonesia. Baik Tuan. Bu, ini ada surat dari Malaysia. Iya, terima kasih. Surat apa ini? Oh, akhirnya Malaysia pun mengakui kalau wayang itu milik Indonesia. Dan selanjutnya yaitu konflik politik. Konflik politik adalah perselisihan atau pertentangan antara individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan dan tujuan politik yang berbeda-beda. Dan ini dia contoh konflik politik. Yang pertama, kita akan memperkenalkan peran dalam video edukasi konflik politik. Perkenalkan, nama saya Denis Tiara Madani. Saya sebagai tim sukses calon wali kota
2. Perkenalkan, nama saya Firda Rizkyani sebagai calon wali kota nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Ulfa Indrana, saya calon wali kota nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Mutiara sebagai tim sukses wali kota nomor 1. Perkenalkan, nama saya Sina Stinasi sebagai tim sukses nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Fadrisa sebagai detektif. Perkenalkan, nama saya Mandari sebagai tim sukses nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Mbak Zena sebagai tim sukses nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Tia Perenanta, saya dari tim sukses nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Vera Amelia, saya sebagai tim detektif. Selamat menyaksikan. Di bulan Januari, Kota Lampung mengadakan pesta rakyat, yaitu pemilihan wali kota Lampung. Terdapat 2 calon wali kota, nomor urut 1 yaitu Ulfa, dan nomor 2 yaitu Filda. Sebelum melaksanakan pemilihan, kedua calon ini mengadakan debat untuk menyampaikan visi dan misinya. Pihak Filda mengolok-olok calon nomor urut 1 yaitu Ulfa karena Ulfa dianggap kurang cakap dan sangat ambisi di pemilihan wali kota ini. Setelah dilaksanakan debat, kedua calon ini pun saling berkampanye untuk meyakinkan warga Lampung agar memilih mereka. Ucapan dari calon nomor urut 2 yaitu Filda pada saat melaksanakan debat mengundang emosi dari tim ses Ulfa. Mereka pun mengadakan demo untuk menuntut perkataan yang diucapkan oleh Filda. Tetapi pihak Filda diam saja, tidak peduli dengan tuntutan demo dari tim ses Ulfa. Karena merasa sakit hati, terjadilah konflik antar kedua calon wali kota Lampung. Tim ses Ulfa mencari cara untuk menjatuhkan pihak Filda dengan menyebarkan berita hoak kepada warga Lampung melalui koran dengan berita Filda calon wali kota Lampung tahun 2025 mengkorupsi uang pembangunan Jalan Ringin Sari, dan berita ini disebar dalam 1 hari sebelum pemilihan berlangsung. Berita itu pun berhasil tersebar luas ke masyarakat kota Lampung. Pihak Filda tidak bisa menangani masalah itu dikarenakan sangat dekat dengan hari H pemilihan wali kota Lampung. Dengan tersebarnya berita itu, masyarakat pun kehilangan kepercayaan pemilihan wali kota Lampung di tahun 2025. Akhirnya dimenangkan oleh Ulfa nomor urut 1. Mengenai berita hoaks, detektif kepolisian berusaha mengungkap kasus ini dengan mengadakan penyelidikan dan meminta keterangan pada Filda. Apakah Anda terbukti menjadi tersangka korupsi pembangunan Jalan Ringin Sari? Tidak sama sekali. Benar apa yang dikatakan oleh calon wali kota kita yang dulu. Benar tidak korupsi. Saudara Filda, apakah Anda tahu siapa menyebarkan berita hoax ini? Saya tidak tahu. Setelah penyelidikan dilakukan dan hasilnya Filda terbukti tidak bersalah dan berita yang sudah tersebar luas merupakan berita hoaks semata. Kasus ini pun terus diselidiki. Ternyata yang menyebarkan berita hoaks adalah tim ses dari Ulfa yang bernama Paijem. Pihak polisi langsung mengamankan Paijem dan dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun penjara dengan denda 750 juta sesuai dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Ayat 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ubur-ubur ikan lele, selesai le.